Kajian topik stereokimia. 1. Isomer. 2. Stereoisomer. 3. Konformasi etana. 4. Aspek penting dari stereoisomer konformasi. 5. Bentuk senyawa siklik. 6. Diagram proyeksi. 7. Konformasi mutlak. 8. Properties of enantiomer atau biasa disebut sifat-sifat enantiomer. Stereokimia adalah studi mengenai molekul-molekul dalam ruang 3 dimensi, yakni bagaimana atom-atom dalam suatu molekul ditata dalam ruangan satu terhadap ruang yang lainnya. 1. Isomer geometri. Ketegaran atau rigidity dalam molekul dapat mengakibatkan isomer. 2. Konformasi molekul. Bentuk molekul dan bagaimana bentuk ini bisa berubah. Yang ketiga, ada kiralitas molekul. Bagaimana penataan kiri atau kanan atom-atom di sekitar atom C dapat mengakibatkan isomer. Lalu, apa itu isomer? Isomer adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi susunan atomnya berbeda. Ada 2 jenis isomer yang akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama adalah isomer konstitusional atau dikenal sebagai isomer struktural, di mana terdapat 2 atau lebih senyawa organik yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi strukturnya berbeda. 2 molekul di bawah ini memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H10, tetapi susunan atomnya berbeda. Dapat kita lihat bahwa letak gugus metil pada kedua senyawa tersebut berbeda. Senyawa pertama merupakan butana, sedangkan senyawa yang kedua merupakan 2-metilpropana. Sehingga kedua senyawa tersebut merupakan senyawa yang berbeda walaupun rumus molekulnya sama. Selanjutnya ada stereoisomer, yang biasa juga disebut isomer geometri. Stereoisomer merupakan senyawa-senyawa yang mempunyai struktur sama atau atom-atom di dalamnya memiliki konektivitas yang sama, tetapi pengaturan dalam ruang 3 dimensinya berbeda. Nah, stereoisomer dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, enantiomer. Merupakan stereoisomer yang molekul-molekulnya merupakan bayangan cermin satu sama lain, di mana molekul tersebut tidak dapat disatukan satu sama lainnya. Yang kedua ada diastereomer, merupakan stereoisomer yang molekulnya tidak mencerminkan gambar satu sama lainnya. Contohnya ada cis dan trans. Kemudian ada pusat stereo, merupakan titik dalam suatu molekul yang menghasilkan stereoisomer. Senyawa dengan N pusat stereo akan mempunyai jumlah maksimum stereoisomer sebanyak 2N kuadrat, di mana N merupakan pusat stereo. Kemudian, apa itu pusat kiral? Pusat kiral yaitu pusat yang menghasilkan senyawa kiral. Senyawa kiral merupakan senyawa yang tidak bisa diimpitkan pada bayangan cerminnya, di mana senyawa ini merupakan enantiomer. Pusat kiral sama dengan pusat asimetrik, merupakan atom yang mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda. Pusat kiral biasanya dalam bentuk atom karbon kiral, biasanya diberi tanda bintang. Dapat dilihat di sebelah kiri terdapat C yang memiliki tanda bintang, merupakan pusat kiral. Enantiomer adalah stereoisomer yang molekul-molekulnya merupakan gambar-gambar cermin yang tidak dapat disatukan satu sama lain. Enantiomer hanya dimungkinkan dengan molekul yang bersifat kiral. Kenapa sih kiralitas itu penting? Apabila sebuah spesies kiral dan tempat pengikatan kiral diibaratkan sebagai gembok dan kunci, maka setiap molekul harus cocok berada di tempatnya masing-masing, agar gembok dan kunci tersebut bisa melekat secara pas. Sedangkan apabila sebuah spesies kiral dan tempat pengikatan kiral tidak berada di tempat yang seharusnya, maka kunci dan gembok tidak akan pas di lubangnya. Kiralitas memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagian besar obat-obatan merupakan contoh senyawa yang bersifat kiral.
Kiralitas memainkan peran mendasar dalam afinitas pengikatan dan interaksi antar obat dan targetnya, sehingga membentuk farmakologi obat. Kimia kiral ditemukan oleh Louis Pasteur, seorang ahli kimia dan biologi asal Prancis. Louis Pasteur memisahkan dua isomer natrium amonium tartat dengan tangan untuk pertama kalinya pada tahun 1848. Walaupun memang dibutuhkan sekitar 1 abad kemudian untuk menemukan fakta bahwa fenomena kiralitas memainkan peran kunci tidak hanya dalam kehidupan tumbuhan dan hewan, tetapi juga dalam industri farmasi, pertanian, dan kimia lainnya. Semua protein, enzim, asam amino, karbohidrat, nukleosida, dan sejumlah alkaloid dan hormon adalah senyawa kiral. Coba perhatikan alat berikut ini. Alat ini bernama polarimeter, yaitu merupakan alat pengukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan memutar bidang cahaya terpolarisasi, baik arah maupun sudut putarnya. Molekul yang tidak mempunyai bidang simetri atau kiral akan berinteraksi dengan bidang cahaya terpolarisasi, sehingga bidang cahaya terpolarisasi akan berputar, baik ke kiri maupun ke kanan. Optis aktif artinya dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Stereoisomer. Isomer adalah senyawa berbeda yang memiliki rumus molekul sama. Contohnya, rumus molekul C4H8 akan memiliki 4 senyawa yang berbeda. Yang pertama, siklobutana, yang kedua metilsiklopropana, yang ketiga ada 1 butena, yang terakhir ada 2 metilpropena. Walaupun keempat senyawa tersebut memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H8, keempat senyawa tersebut jelas merupakan senyawa yang berbeda. Hal itu dapat diketahui dari struktur dan sifat keempat senyawa tersebut. Apabila kita membandingkan 1 butena dan siklobutana, maka senyawa 1 butena merupakan senyawa dengan rantai karbon terbuka dan mempunyai gugus fungsi berupa ikatan rangkap 2. Sedangkan siklobutana merupakan senyawa dengan rantai karbon tertutup atau siklis dan tidak mempunyai ikatan rangkap 2. Senyawa 1 butena berwujud gas pada suhu kamar karena mempunyai titik didih 5 derajat Celcius. Sedangkan siklobutana berwujud gas atau dapat berupa cairan pada daerah bersuhu rendah, yaitu yang mempunyai suhu kamar kurang dari 13 derajat Celcius. Misalnya di Eropa pada musim dingin, karena mempunyai titik didih 13 derajat Celcius. Senyawa 1 butena mempunyai rumus molekul C4H8. Dan siklobutana juga mempunyai rumus molekul yang sama. Karena kedua senyawa tersebut merupakan senyawa berbeda tetapi mempunyai rumus molekul sama, maka 1 butena dan siklobutana berisomeri.